Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dio Anggara Daksana Prayogo dengan plat NIM akhir 2109. Di sini saya akan mengerjakan untuk tugas modul subquery nomor 5 dengan menggunakan subquery tampilkan daftar karyawan first name last name yang pernah menangani pesanan dengan nilai total order di atas rata-rata total semua order. Jadi di sini saya sudah ada query-nya. Select first name, last name. Ini untuk menampilkan mengambil nama depan dan nama belakang from employees dari tabel employee. Where employee ID untuk menampilkan karyawan yang employee ID-nya muncul dalam daftar hadir subquery yang ada di bawahnya ini, yaitu di ini select yang merupakan subquery pertama yang mengambil ID karyawan yang tercatat melakukan transaksi di tabel order. Lalu di group by order ID untuk mengelompokkan data berdasarkan ID pesanan karena satu pesanan bisa terdiri dari banyak produk. Lalu having sum OD unit price, OD quantity untuk menjumlahkan harga dan untuk mendapatkan total, yaitu harga dikalikan dengan jumlah per pesanan lalu dibandingkan apakah lebih besar dari rata-rata hasil subquery yang di atas ini order. Lalu untuk ini select sum dan seterusnya untuk untuk select sum unit price kali quantity untuk menampung daftar total uang dari setiap order yang ada. Lalu jika di run maka akan muncul seperti ini. First name, last name. Akan menampilkan nama employee, nama depan dan nama belakang employee yang pernah menangani pesanan dengan nilai total order di atas rata-rata total semua order. Lanjut untuk nomor 6, tampilkan daftar produk name, beserta harga satuan, unit price, lalu kategorikan apakah harganya di atas, sama dengan atau di bawah rata-rata harga produk dalam kategorinya masing-masing. Gunakan subquery untuk menghitung rata-rata per kategori. Untuk rata-rata atas saya sudah ada query di sini, select P1 product name dan P1 unit price. Untuk product name untuk memilih nama produk dan untuk unit price untuk memilih harganya. Lalu untuk di atas rata-rata kategori itu status harganya, price status from produk P1 dari tabel produk. Where unit price lebih dari select average untuk subquery-nya. Jadi untuk mengambil di mana untuk mengambil yang lebih besar daripada rata-rata harga, rata-rata hasil dari subquery-nya. Lalu di union all, lalu untuk jika di run maka akan menampilkan oh, maka akan menampilkan yang di atas rata-rata saja, di atas rata-rata kategori. Lalu untuk yang sama dengan rata-rata hanya berbeda pada where-nya, di sini menggunakan sama dengan, maka jika di maka karena tidak ada yang sama dengan rata-rata, maka tidak ada isinya. Lalu untuk yang di bawah rata-rata sama, hanya bedanya dengan kurang dari. Jika di run maka akan menampilkan
yang ada di bawah rata-rata kategori. Dan jika di-run secara bersamaan dan digabungkan dengan union all, maka akan menampilkan semuanya di atas rata-rata kategori dan juga ada di bawah kategori, di bawah rata-rata kategori. Karena yang sama dengan kategori tidak ada, maka tidak ditampilkan. Kategori himpunan nomor 8, tampilkan daftar semua nama produk yang pernah dipesan, details produk, dan yang masih tersedia di stok. Produk where units in stock lebih dari 0. Jika suatu produk memenuhi kedua syarat, maka harus tampil 2 kali. Tambahkan juga kolom source untuk menandai asal data, ordered atau in stock. Untuk langkah pertama itu di sini sudah ada query-nya untuk mengambil produk yang pernah dipesan. Select P select P product name, lalu ordered as source. Di sini untuk membuat kolom bernama source dan isinya di sini untuk membuat kolom bernama source dengan isi ordered from product, dari produk, where P product ID in select OD product ID from order details OD. Subquery untuk hanya menampilkan produk yang ID-nya tercatat dalam ID dalam order details. Jika lalu dicoba di run, maka akan tampil untuk produk yang sudah pernah diorder. Lalu untuk yang mengambil produk yang masih tersedia di stok, select product name in stock as source untuk membuat kolom source yang isinya in stock dari produk di where P unit in stock lebih dari 0. Jadi untuk menampilkan yang di unit in stocknya yang lebih dari 0. Jadi masih tersedia. Jika di run, maka akan menampilkan produk yang masih tersedia di stok. Jika di run bersamaan dengan union all, maka akan menampilkan produk yang sudah diorder dan produk yang masih ada di stok. Lanjut untuk nomor 9, tampilkan daftar customer yang pernah melakukan order dan berasal dari negara USA. Tambahkan juga kolom source untuk menandai asal data, from orders untuk hasil query order, from USA untuk hasil query customer dari USA. Jika seorang customer memenuhi kedua syarat, maka akan muncul 2 kali, satu dari setiap sumber. Untuk dimulai dari select contact name, lalu buat kolom source dengan isi from orders dari customers, yang dimana customer ID di subquery-nya ambil customer ID dari customer yang country-nya adalah USA, lalu intersect, lalu ambil customer dari order. Jika di run, maka akan menampilkan customer yang dari from orders. Lalu untuk yang from USA sama aja, hanya saja diganti untuk isi dari source-nya, kolom source-nya. Jadi diganti dengan from USA. Jika di run, maka akan tampil from USA. Untuk intersect-nya sebenarnya untuk menampilkan jika kedua syarat terpenuhi, namun karena perintahnya memenuhi kedua syarat maka akan muncul 2 kali, maka menggunakan union all dan akan muncul from orders dan from USA.
Lanjut untuk nomor 10, tampilkan daftar employee yang pernah menangani order tetapi tidak pernah menangani order dari customer UK. Tambahkan kolom source untuk menandai asal data all orders atau exclude UK. Di sini query pertama untuk menampilkan semua karyawan yang pernah menangani order, select first name, last name, lalu buat kolom dengan isi all orders dari tabel employee. Di sini untuk mengambil karyawan yang melakukan transaksi dan memberi keterangan all orders. Lalu untuk karyawan, sebentar, coba di run, maka akan menampilkan karyawan yang pernah menangani order, semua order. Lalu untuk karyawan yang pernah order tapi tidak pernah menangani customer UK, maka select first name, last name, exclude, buat kolom dengan isi exclude UK dari tabel employee. Lalu di sini select employee ID from order, except select O employee ID, orders O, customer join, customer C on O customer ID, C customer ID, where C country UK. Di sini untuk mengecualikan ID karyawan yang pernah melayani customer dari negara UK. Jika di run, maka tidak ada kosong karena ini sudah exclude UK dan menampilkan yang tidak ada UK, maka tidak menampilkan apa-apa. Lalu jika di union all, maka akan menampilkan all order saja karena di exclude karena karyawan yang menghandle UK sudah di exclude. Jadi yang tampil hanyalah karyawan dengan yang melakukan order kecuali untuk customer UK. Mungkin sekian saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.